Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tim Idea Podcast Idea Channel sedang berkunjung ke kampung halamannya yang punya Idea Channel. Ya, dan Masamba ya? Ya, kita sedang di Masamba dan aneh rasanya kalau kita ke Masamba, ke Luwu tidak mencoba makanan khas dari Tanah Luwu. Dan spesialnya hari ini kita akan membuktikan bahwa beliau adalah orang Luwu asli. Katanya bukan orang Luwu kalau nggak bisa bikin kapurung atau pogalo. Ya. Baik Om Arcut, jadi hari ini kita akan mengajarkan ya cara membuat kapurung. Sekaligus pembuktian bahwa kita orang Luwu asli. Iya. Jadi ini kapurung yang akan kita bikin adalah kapurung ala Palopo Utara ya. Siap. Karena kita tahu di Palopo itu kita bagi dua wilayah, selatan dan utara, dan ternyata cara membuat kapurungnya berbeda. Nah, ini kita ambil ala Makassar. Nah, yang perlu kita tahu tentang bahan-bahan yang perlu disiapkan. Ada apa saja? Kita mulai dari bahan dasar dulu ya, Pak Arcut. Yang wajib ada itu adalah ini ada tomat, lombok, dan jeruk nipis ya. Kadang-kadang masyarakat sini juga menggunakan patikala. Tapi karena kita tidak dapat patikala hari ini, kita siapkan jeruk nipis. Ya, kita belah. Lalu kemudian ini kita akan diulek. Kemudian di sini ada garam halus ya. Nah, ini akan diulek. Nanti kita persilakan tim untuk membawa ke belakang untuk diulek. Ya, kemudian yang paling utama yang harus ada ini yang menariknya. Nah, ini yang Pak Arcut sudah aduk-aduk ini adalah campuran dari sagu dicampur dengan air biasa ya, Pak Arcut ya. Air biasa sehingga kita mendapatkan kekentalan tersendiri, dan ini harus diaduk-aduk ini. Karena kalau tidak teraduk dia akan mengeras, menggumpal, sehingga kapurungnya akan menjadi gagal nantinya. Jadi bisa mentah atau bahkan bisa lembek. Nah, ini setelah teraduk dengan baik seperti ini nanti akan disiram dengan menggunakan air panas. Silakan dilanjutkan dulu Pak Arcut. Nah, apalagi campurannya? Campuran yang lain itu tergantung dari variasi kita mau membuat kapurung. Tergantung apa. Selera ya. Selera ya. Kalau hari ini kita ada apa? Kebetulan kita ada sayur bayam merah ya. Sayur bayam merah yang kita sudah masak. Kemudian di sini ada ikan masak ya. Dan kuah kuning ya. Hari ini kita mau mengkombinasi antara kuah ikan dan kuah kapurung. Bagaimana rasanya nanti ya. Kemudian kita juga ada udang ya. Ini bisa nanti dicampur. Ada ikan bakar, kemudian ini ada ayam bakar yang nanti akan kita suir-suir. Siap. Jadi ini kapurung sayur air ikan dan sayur. Kemudian pakai ayam. Nah, ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Alat kita ke peralatan. Ini bahasanya di Masamba ini namanya pekola ya. Pekola terbuat dari apa? Dia tempurung kelapa. Ini tempurung kelapa ya, kemudian bambu. Ini untuk menyendok nanti kapurung. Kemudian ini namanya pedui ya. Oh, kalau di Cina, Korea, Jepang ini sumpit. Kalau kita di sini pedui. Ya. Alat untuk menggumpal-gumpalkan, membundar-bundarkan. Oh, berarti ada trik khusus sudah. Ada trik khusus. Saya kira pakai sendok kayak bakso. Nah, setelah ini disiapkan, maka kita memasak air. Air mendidih ya. Harus mendidih, oke? Harus mendidih karena itu akan menentukan nanti masak atau tidaknya kapurung yang akan kita campur di sini. Nah, setelah kita aduk-aduk, ini akan disiram nanti di sini. Ya, tolong diperhatikan ya cara menyiramnya ya. Ambil dari sisi sini kameranya. Ini akan disiram sampai benar-benar dia jadi kapurung, ya. Wow. Nah, dia akan menggumpal dan sendirinya setelah masak. Nah, ini setelah itu baru kita ambil ya. Nah, kita lama-kelamaan dia akan mengeras, airnya akan hilang bercampur dengan kapurungnya ya. Ini kita aduk-aduk seperti ini. Itu apa namanya, Dok? Saya mak bampa ke apa namanya itu? Buntung, mak buntung. Oh, mak buntung. Ini mak buntung namanya. Ini dibuntung ya. Dibuntung. Ya, ini dibuntung. Ini sudah jadi nih, tinggal dikecilkan ini. Ini sudah jadi kapurung ini. Bisa juga jadi lem ini. Jadi kalau kantor pos kehabisan lem Alteco, lem Agung, ini kita bisa bikin dan akan jadi kapurung. Nah, kalau sudah seperti ini, ini sudah tadi proses mak buntung tadi ya. Apa yang membedakan kapurung dengan kapeda? Iya, papeda. Kalau di Papua kalau papeda bulat-bulat besar begini diturunkan ke piring. Kalau ini campur ikan, ini kita harus kecilkan di sini. Nah, kita langsung ke cara kedua. Menggunakan alat tadi itu. Tadi saya sebut bahwa kita akan campur air sayur dan air ikan ya.
Kita ambil air sayurnya. Minta tolong dituangkan Pak Arcut. Dibantu tuangkan, diangkat saja Pak Arcut. Wow. Ini semua ya? Ya. Satu ini atau kita pakai alas? Pakai tangan aja biar cepat ya. Ini airnya saja Pak Arcut. Kita campur. Waduh, panas. Panas dia. Kita campur ya. Ini bisa percampuran antara di anu deh. Di ulek. Ini pencampuran antara kuah sayur dan kuah ikan. Nah, ya. Caranya ya biar kita masuk di Mak Dwi. Tolong ini di zoom ini ya. Ini harus punya skill khusus ya. Nah, supaya tidak licin, ini kita celup dulu di sini. Celup, ya. Ambil kecil-kecil, putar. Oh iya. Pindahkan ke sini. Putar. Percobaan pertama gagal. Putar ya kecil-kecil, masukkan. Iya. Putar kecil-kecil, masukkan sampai benar-benar penuh. Susah juga ya. Nah ini sesuai dengan selera orang yang mau makan kapurung. Ada yang suka bulatnya besar-besar, ada yang suka bulatnya kecil-kecil. Jadi ya sesuai selera. Ini kalau bahan dasar ini kan kita pakai tawaro ya istilahnya. Sagu ya. Sagu ya, tawaro ya kalau orang Bugis bilang. Itu diambil dari tanaman apa itu? Ya, dari pohon sagu. Pohon sagu ya. Ada juga di sini. Di sini ada banyak pohon sagu. Nanti kita akan lihat ya seperti apa pohon sagu. Kita akan ke tempat-tempat yang ada pohon sagu. Bahkan kita akan lihat bagaimana proses pembuatan sagu ya. Tapi kalau untuk mudahnya bisa langsung ke pasar ya. Beli sagu. Tapi kita mumpung di kampungnya belajar dari orang asli sini langsung ya. Ini kita harus habiskan ini di bulat-bulat ini. Bisa sampai sore ini, Dok. Anda lah. Ini semakin cepat semakin lincah kita ya. Ada juga beberapa daerah yang menggunakan sendok untuk mengecilkan, tapi kurang bagus jadinya ya. Jadi kita harus bulat-bulat seperti ini. Sumpit ini kebanyakan dipakai di Cina, Jepang, Korea, tapi saya enggak tahu apakah orang Jepang pintar bikin seperti ini dan menggunakan sumpit ya. Kira-kira ini Dok, sejak kapan orang Luwu menjadikan ini makanan khasnya ini? Oh ini dari nenek moyang kita turun-temurun, karena dulu bahan makanan pokok di Luwu itu adalah sagu memang ya. Sagu ya. Sagu. Hanya saja memang beberapa tahun terakhir pohon sagu itu mulai langka karena adanya sawah pengembangan jenis tanaman di tanah Luwu ya, seperti misalnya kelapa sawit, coklat, sawah bahkan sudah menjadi perumahan dan segala macam, sehingga pohon sagu ini yang dulunya tumbuh liar itu menjadi susah untuk didapatkan kalau tidak dibudidayakan. Kita skip saja nih Dok, mungkin pemirsa sudah tahu, kita langsung ke pencampuran bahan-bahannya. Sebenarnya Dok, saya juga penasaran, katanya masih ada lagi satu yang khas dari Luwu itu, peco ya. Tapi hari ini kita tadi peco itu adalah makanan khas Palopo juga yang terdiri dari ikan mentah ya. Ikan mentah yang dibuat dengan cara diasami ya. Bisa menggunakan jeruk nipis atau cuka, sehingga direndam ya dengan cuka atau jeruk nipis, sehingga ikannya itu menjadi ikan yang masak gitu. Sayang sekali hari ini tidak bisa kita buat karena cuaca juga akhir-akhir ini tidak terlalu bersahabat, jadi kita cukup kapurungnya lah. Bisa Dok, mungkin pakai bahasa di sini sambil bikin kapurung. Nanti saya coba tebak-tebak ngomong apa. Oh gitu. Iya, kalau ini kita coba Dok pakai bahasa. Ini namanya ini kita pakai bahasa Luwu, lagi madui ya. Ini kita madui Pugalu. Ya, apa artinya? Kita lagi bikin kapurung ya. Iya. Setelah ini kita akan langsung makan. Iya. Ribet juga bikinnya ya. Iya, butuh waktu yang lumayan. Butuh skill khusus dan kesabaran. Nah, padahal tadi sedikit sekali loh itu untuk campuran ini. Kadang-kadang kalau kita baru belajar di sini biasa gagal ya.
Di sini biasa gagal. Saat butuh tadi itu ya? Iya, biasa gagal. Kadang-kadang kapurungnya mentah. Itu bisa dilihat dari warnanya yang berbeda, putih ya. Putih itu berarti kapurungnya masih mentah. Artinya apa? Campurannya mungkin terlalu kental, kemudian air yang digunakan untuk menyiram itu terlalu sedikit. Oh iya. Oh berarti memang ada ukuran-ukuran? Ada ukurannya, dan itu tidak bisa ditakar seperti kue seperempat apa. Ini enggak, memang perasaan ya? Iya, feeling ya. Feeling. Iya, oh ini sudah lumayan. Nah, kadang-kadang juga kalau kita terlalu banyak mencampurkan dengan air, maka jadinya akan lembek. Tidak bisa disiram ya. Itu sama. Dia tidak bisa membulat-bulat begini ya? Iya, tidak bisa bulat-bulat seperti ini. Tidak bisa dibentuk, sehingga pada saat kita makan itu seperti kuah jadinya. Nah, kalau ini pas ini. Tapi ini cocoknya dok sementara kita makan atau minum ini? Kalau kita di Masamba menyebutnya minum kapurung. Minum ya, minum kapurung ya. Saya sudah tidak sabar ini. Ya, cara makannya pun ini berbeda-beda ya. Kalau kita makan kapurung itu tidak menggunakan sendok. Minum kapurung tidak menggunakan sendok karena ya bulatan-bulatan ini disinilah inti nutrisinya ya. Ya banyak mengandung karbohidrat, sehingga supaya bisa kenyang harus banyak makan bulat-bulatnya. Oh berarti ini pengganti nasi karena kandungan karbohidratnya lebih besar nasi atau? Ya seimbang lah ya. Tapi mungkin kadar gulanya yang kurang ya. Kadar gulanya yang rendah. Ini lebih sehat karena bercampur langsung dengan sayur, protein dan nutrisi dari sayur-sayurnya itu ya dok ya? Iya, itu tinggi, kaya akan nutrisi. Karena kita mencampur beberapa bahan yang memang sudah dikenal sebagai sumber protein dan gizi. Ya, dan sumber-sumber zat gizi yang ada. Nah, untuk kapurung ini lebih banyak mengandung karbohidrat. Dan ya tetap ada gula tetapi rendah gula ya. Berarti sehat, sangat sehat. Iya, sangat sehat. Dan intinya tidak perlu capek mengunyah-ngunyah karena langsung ditelan. Iya. Kalau ada yang mengunyah kapurung itu jadi bahan tertawaan ya. Dan selanjutnya kita ke pencampuran bahan-bahannya tadi. Kita tadi ada udang, ada ikan, ada ayam. Ya. Sesuai selera kita mau campur yang mana. Jadi ayam ini harusnya disuir-suir. Nanti bisa dibawa ke dalam lagi nih ayamnya untuk disuir-suir. Iya. Kemudian nanti setelah itu kita akan campur dan silahkan dimakan ya. Kalau bedanya antara kapurung buatan utara dan selatan, kalau utara bahan-bahan yang lain itu dipisah-pisah ya, seperti sayur, ikan itu dipisah-pisah. Sementara di selatan itu semua digabung menjadi satu. Ya, digabung menjadi satu sehingga kadang-kadang ada orang yang menganggap oh ini seperti sayur. Padahal sebenarnya ini makanan pokok adalah nenek moyang kita dulu, sehingga ini dipisah. Yang mau menyampur sayur dan ikan itu baru diambil terpisah nanti. Ya, diambil terpisah. Sudah ngiler. Ya, oke. Ini kita lihat apakah kuahnya ini sudah dianggap cukup atau tidak. Kalau belum cukup ya kita tambah lagi ya. Setelah itu kita ambil. Wow, ini kayaknya ini ya. Nah, ini tadi menggugah selera ini. Terdiri dari bahan lombok, tomat, garam. Bisa diberi terasi sedikit bagi yang suka terasi dan lain-lain ya. Kemudian yang suka mencampurkannya dengan daun cemangi, boleh juga diulek daun cemanginya. Itu akan menimbulkan rasa sendiri, aroma tersendiri yang harum di kapurung nantinya ya. Nah, ini karena kita menggunakan bahan dari air sayur dan air ikan, tentu tadi sebelumnya sudah bercampur garam ya. Sehingga pada saat kita mengulek sini komposisi garam agak sedikit dikurangi. Nah, ya. Tapi semuanya kalau rasa tergantung selera, mau tergantung selera ya. Mau pedis sekali. Iya. Setelah itu kita bisa coba ya. Apakah dia sudah pedis atau seperti apa?
Wow, luar biasa. Sudah bisa kita makan. Nah, bagi yang mau campur udang, silakan campur masing-masing nanti. Selera ya. Silakan campur masing-masing nanti. Sayurnya masih ada juga. Nah, ini sudah siap untuk dimakan. Ya. Siap. Sudah siap untuk disantap. Tinggal yang lain ini boleh dicampur sendiri sesuai selera ya. Dipindahkan ke meja makan untuk dihidangkan. Setelah itu nanti silakan. Nah, untuk memodifikasi cara makan kapurung seperti ini, boleh ayamnya disuir-suir, kemudian kita campurkan ke dalam, kemudian kita aduk. Udangnya juga boleh kita campurkan untuk diaduk-aduk. Iya. Ya, tetapi kekhawatiran kita jangan sampai ada di antara kelompok kita ada yang tidak makan udang, maka pasti otomatis jadi kendala sehingga udangnya nanti kita campur. Ya. Nanti tergantung selera campur mixnya apa ya. Demikian cara buat kapurung langsung dari Luwu Utara Masamba.